Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai Allah Ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Babul infaqi mimma yuhibbu min al-jayyid. Qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الحمد لله والشكر لله على نعم الله. Kembali kita berkumpul bersama-sama dalam bacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai kepada bab al-infaq, anjuran infak, memberi nafkah atau sedekah mimma yuhibbu, dari sesuatu yang disukai, wa minal jayyid, dan dari sesuatu yang bagus. Ini akan jelaskan bahwa kita itu kalau bersedekah pakainya benda atau harta yang kita sukai dan harta yang kita ini. Jangan sedekah dengan sesuatu yang memang kita nggak suka. Jangan hanya sedekah dengan sesuatu yang kita nggak suka, dan jangan hanya sedekah dengan yang jelek. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah memberi sesuatu yang jelek, sesuatu yang kita nggak suka, itu namanya sebetulnya pada hakikatnya ya membuang. Kan bersedekah ada benda yang dia nggak suka, jelek, dia pakai biasanya dibuang, gitu. Sedekah itu kita beramal baik, sedekah itu berkorban. Sedekah itu hakikatnya kata ulama ya, memberikan sebagian hartanya kepada Allah, maksudnya cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dalam sedekah itu nggak melihat harta, nggak melihat apa, melihatnya saya menggunakan Allah. Coba lihat, ada tamu istimewa datang ke rumah dia, orang besar, misalnya presiden mampir ke rumah dia. Kira-kira yang kasih buat dia itu yang jelek-jelek atau yang bagus-bagus? Ya kan masak sekalipun piring dipilih mana piring yang paling bagus, gelas mana yang paling bagus, cuma wadahnya aja. Kalau kita ada tamu mulia, tamu terhormat, yang kita suguhkan segalanya yang terbaik. Kenapa? Kita melihat keagungannya. Padahal kayak orang makan kita ada melihat piring, yang penting lauknya nyaman. Tapi kita mempersiapkan yang terbaik. Kenapa? Dia presiden, dia orang mulia. Dan begitu dalam bersedekah, jangan melihat orang yang dikasih. Memang manusia itu begitu. Ketika melihat mau infak, kan biasanya dikasih orang miskin. Kalau mau infak yang dikasih orang bawah, dia anggap itu remeh, jadi ngasih semaunya, ngasih hal-hal yang dia anggap murah, yang dia anggap tak berarti. Karena kita melihat orang yang anggap tak berarti. Ini bab ini diawali pertama, biar bisa kita amalkan. Kita harus punya keyakinan bahwa ini kita beramal untuk Allah, dan kita juga harus bersyukur untuk yang diberi. Yang diberi ini nggak boleh kita beda-bedakan. Dia orang Islam, dia mukmin, dia mulia di sisi Allah. Kalau punya keyakinan ini, beramal untuk Allah, sedekah yang dia saksikan hanya Allah, dan kita husnudzon kepada orang muslim, orang mukmin yang kita sedekahi, baru kita sedekahnya yang bagus. Tapi kalau kita nggak percaya
sebelum itu bacakan ayatnya. Dulu sampai saya dengarkan ceritanya keributannya Habil sama Qabil. Karena Nabi Adam menyuruh Qabil menikah dengan Labuda, saudaranya Habil. Habil disuruh nikah dengan Iklimah, saudaranya Qabil. Qabil nggak terima karena Labuda nggak cantik, yang cantik Iklimah. Kata Qabil nggak bisa, saya harus nikahi Iklimah. Nabi Adam mengatakan itu perintah Allah. Sekarang Allah memerintahkan kalian untuk bersedekah. Yang sedekahnya diterima dialah yang menikahi Iklimah. Qabil ini petani, berkebun, ya. Kerjanya itu bertanam. Ketika dapat perintah sedekah seperti itu, apa yang dilakukan Qabil? Dari awal dia disuruh, dia ngomong begini, ini akal-akalnya bapak aja, biasanya kita tuh gitu. Ini pokoknya saya titik mau menikahi Iklimah. Mau menikahi Iklimah, nggak mungkin Tuhan itu. Nggak percaya dan meremehkan. Akhirnya tetap dia ngambil sedekah. Kata bapaknya harus tahu, dia ambil hasil panen yang rusak, hasil panen yang jelek, ditaruh. Lalu kebalikannya, ketika si Habil disuruh sedekah, Habil ini peternak. Habil ini peternak. Salah satu peternak yang disayang itu dia punya anak kambing. Dia punya anak kambing. Saking sayangnya, itu anak kalau kemana-mana kambing itu digendong sama Habil, dibawa kemana-mana. Akhirnya ketika dapat perintah sedekah, yang disedekahkan yang mana? Itu anak kambing tadi yang paling sayang sama Habil. Ditaruh. Atau bila diterima walau ditaqabbal minal diterima dari salah satunya itu Habil. Jadi gambaran orang itu kalau sedekah diterima, ada kiratan dari langit mengambil Habil. Jadi diterima. Sedekahnya siapa? Habil. Kenapa? Karena Habil mengeluarkan yang dia paling sayang. Kalau si Qabil main kurang ajar, dia keluarkan yang jelek. Dia mengeluarkan yang jelek, sehingga ditolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh dari awal cerita sedekah sudah ada kayak gitu. Yang sedekah dengan meremehkan, itu Qabil melakukan itu karena meremehkan, makanya ditolak. Nanti insya Allah di akhir bab kita akan jelaskan. Tapi ini bukan berarti kalau punya benda jelek disedekahkan dapat pahala, tidak. Kita punya baju bekas disedekahkan dapat pahala enggak? Tergantung niat kita. Kalau kita kayak Qabil tadi, apa sedekah itu saya nggak percaya, kalau nggak dapat pahala. Tapi kalau memang punyanya itu, alhamdulillah beli baju baru satu, dipakailah baju barunya. Lalu yang sedekahnya dikeluarkan, apa yang bekasnya disedekahkan. Nanti akan ada di bab sedekah di depan hadis dari Rasulullah bersabda, orang yang dapat baju baru lalu dipakai, dia bersyukur kepada Allah, dia ambil baju jeleknya dia yang sudah lama dikasihkan disedekahkan, itu diambil dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah yang ngomong. Berarti sedekah dengan barang bekas kan, baju yang udah jelek. Tapi masalahnya bukan jeleknya di sini. Masalahnya apa? Dia nggak punya yang lain. Dia baru beli baju yang baru dipakai, yang ada yang jelek di rumah dikeluarkan. Jadi di sini ada fadilah, tapi tidak wajib. Fadilah, keistimewaan dia mengeluarkan benda yang paling punya kesayangan, yang paling benci. Tapi bukan berarti mengeluarkan barang jelek itu nggak dapat pahala. Dapat. Cuman kalau kita mengeluarkan barang jeleknya karena meremehkan, baru itu bisa dapat pahala. Karena merendahkan, kurang yakin, kurang ajar kayak cerita Qabil tadi, baru dapat pahala. Ini soalnya bab ini. Kalau nanti pas dipelajarin, itu pertanyaannya, udah selama ini sedekah, dia pakai yang receh-receh, kembalian sobek-sobek, itu yang udah sedekahkan, baju yang udah rusak, itu yang udah sedekahkan, kan begitu. Duit yang bilang ada kepake, baru sedekah, pasti sisa-sisa. Bukan yang baru-baru bukan. Kalau nanti selama ini ditolak,
ditolak. Tergantung niatan dan penggerak sedekah tadi. Sekarang kita mulai niatnya. Pertama, perintah untuk sedekah dari yang bagus, dari yang dicintai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lan tanalul, kalian tidak akan sampai derajat hakikat kebaikan. Sampai kapan? Hatta tunfiqu, sampai kalian berinfak, mengeluarkan harta kalian, mimma tuhibbun, dari yang kalian cintai. Jadi nggak sampai derajat benar-benar baik, hakikat sempurnanya di sedekah sampai kita mengeluarkan harta yang kita cintai, yang kita sukai. Itu baru baik betul. Soalnya seperti yang tadi kita bilang di awal kita bahas, kalau benda yang jelek yang memang kita nggak perlu itu gampang sekali keluarnya. Baju pindah rusak udah lawas, udah 10 tahun, udah kada cukup lagi dipakai. Nasi sedekahnya nggak berat ya, nggak terasanya. Maka itu seperti membuang bahasanya, nggak ada beratnya sama sekali, ringan. Nah ibadah itu semakin tinggi, semakin berat mengerjakannya, semakin tinggi pahalanya. Kayak sedekah, semakin berat juga mengeluarkannya, semakin besar juga pahalanya. Kalau yang kayak nggak ada artinya, nggak ada pahalanya tapi sedikit. Ini maksudnya di sini tidak dapat sempurnanya pahala, sempurnanya kebaikan. Ada pahala tapi kecil, sesuai dengan sedekahnya tadi. Sedekah yang barang rusak, ya, pahalanya segitu juga. Tapi kalau yang mendapat pahala yang maksimal hebat, itu mengeluarkan harta yang dia cintai, yang dia suka. Ini hal yang sulit, hal yang berat. Sahabat radhiyallahu anhu ketika mendengarkan ayat ini, karena imannya kuat, tadi kan syarat utamanya iman, keyakinannya. Kemudian sahabat radhiyallahu anhu itu memandang muslimin gak dianggap remeh, semua dianggap mulia. Jadi ketika mendengarkan kita tuh harus mengeluarkan yang kita cintai, semangat mereka, semangat sekali. Nanti ada Abu Talha, kita bahas hadisnya. Ada lagi Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, yang ada di sini kita baca. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ini ketika dengar ayat ini, seperti para sahabat-sahabat yang lain. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar, waktu itu beliau ini punya budak perempuan yang cantik, baik orangnya, mau dinikahi sama Abdullah bin Umar. Sayang sama budak itu. Abdullah bin Umar bukan kayak kita ya, cuma pikirannya syahwat saja ya. Memang cantik itu pasti lah penyebabnya laki-laki mau dinikahi, nggak mungkin karena jelek. Cuma bukan hanya karena keindahannya aja, bukan karena kecantikannya saja. Ingin dia menikahi perempuan. Ketika sayang, cinta, kerasa berlebihan, ingat ayat ini. Subhanallah, tiba-tiba teringat ayat ini, mendengarkan ayat ini. Lagi senang-senang sama sesuatu, ingat ayat ini. Kamu tidak akan mendapatkan puncak kebaikan sampai kamu mengeluarkan sesuatu yang kamu sayang. Apa yang dilakukan Sayyidina Abdullah? Malah dimerdekakan perempuan. Kamu aku merdeka. Gak cukup di situ, nggak dinikahi jauh dari itu. Pertama kan dimerdekakan, punya dinikahi kan? Ditanya kamu maunya bagaimana? Siapa orang yang kamu suka? Ternyata ketika ditanya suka, ada budaknya Sayyidina Abdullah yang laki-laki. Jadi dia budak perempuan suka sama budak ini yang laki. Kamu suka sama budak ini, dimerdekakan juga budaknya yang laki-laki, dikasih duit. Kalau masalah 1.000 dirham, maka 1.000 dinar. Dikasih modal untuk hidup. Jadi subhanallah, itu beliau sudah murni karena Allah. Padahal pas mengeluarkan itu kecewanya banyak kalau kita kan. Satu, yang dia paling cintai dimerdekakan, dilepas.
Dua, lawannya kan, kalau laki-laki itu kalau sama-sama perempuan ada lawannya kan dia cemburu. Sama-sama senang sama perempuan ini, malah yang lawannya dibantu. Kalau kita kan enggak, kamu saya jadi kemudian seumur hidup kurang ajar. Kan kita kan gitu kan, kita mampu. Ini kan, walaupun budaknya yang laki-laki menyukai, gadis yang disukai sama saya dalam rumah, malah budak itu dimerdekakan karena perempuannya saya, jadi yang merasa ini pengorbanan besar kayak gitu. Dikasih duit, ini pengorbanan besar. Ini semua istimewa kayak gitu. Nah, hadirin, memberi yang seperti ini pahala dari Tuhan. Sahabat itu pahala ketika dengar ayat, kalian akan sampai ke puncak kebaikan, sampai mengeluarkan harta yang paling kalian sukai, yang paling kalian cintai. Langsung dipraktekkan sama saja Allah. Dan tidak sembarangan prakteknya. Kita itu kalau cuma sekinya baju masih gampang, infak duit masih mudah, walaupun duit punya saya. Tapi kalau saya dalam keluar tadi, orang yang dia cintai, karena waktu itu maksudnya namanya berbukan, dimerdekakan, dilepas demi mengamalkan perintah Allah. Nah ini hebatnya sahabat Allah. Kita juga harus berusaha seperti ini, walaupun tidak bisa maksimal, tapi mesti berusaha sekuat tenaga, sebisa. Mungkin kayak gini, ada harta paling kita cintai dan kita benci. Yang biasanya tiga macam. Ada harta yang kita sukai, yang biasa-biasa saja, ada yang kita nggak suka. Kalau kita sudah dari dulu yang nggak kita sukai terus, coba tingkatkan ke harta yang kita biasa-biasa saja. Nggak benci, bukan nggak suka, tapi masih biasa. Karena ada tuh harta kayak gitu kan, biasanya tiga macam. Yang paling kita sayangi, yang cinta tapi biasa, sama yang kita nggak suka. Yang cari itu harta yang kita tengah-tengah. Latihannya gitu dulu. Nanti baru bisa sampai pada yang tinggi mengeluarkan apa yang paling kita. Tapi satu lagi tambahan, itu mengeluarkan harta yang paling kita sayangi. Ketika ada manfaat lebih penting saat dikeluarkan. Jangan berarti nanti pulang ke rumah hampir perlu dipakai saya sama mobil, perlu sudah makan mobilnya. Jangan langsung kayak gitu. Kita iman belum kuat. Yang mau tadi di kitabnya dia yang lebih dijelaskan. Orang yang baru dengar bersedekah, sebelum sedekah pikirkan dampak setelah kamu sedekah. Seperti contoh yang mencontohkan, dahar bulan dia tersedekah begitu dalam hari. Bulan sedekah keluarkan 2/3 hartanya. Habis sedekah nyesal. Aduh, habis duit. Pertamanya mungkin pas lagi pengajian semangat, apalagi kalau kayak dulu tuh ketika ngajarin sedekah. Cinta yang kita cintai keluar Pak, nanti diganti sama Allah. Kalau usah takut Pak, disemangati aja. Akhirnya tinggi, kulit sedekah. Setelah sedekah hanya sadar. Pas di majelis kayak kena sihir. Karena omongan itu nasihatnya bisa menggerakkan pikiran kita. Kulit setelah sedekah duit dikeluarkan, baru ingat. Terus kulit kayak apa? Kenapa? Terus kayak apa? Akhirnya nyesel. Jangan. Cuma kalau menyesal pahalanya bisa hilang. Jadi bertahap dulu. Makanya kita juga sampaikan takutnya boleh-boleh dia nanti ke rumah apa nih harta yang paling disukai, langsung dikeluarkan. Jangan dulu Pak. Kalau belum mampu jangan praktek. Karena ibu rumah cari belum paling sama kamu ini ambil sudah kotor. Habis sudah kotor itu mulai pusing. Kita bukan dari kecil habis. Jangan. Kalau belum mampu, tapi kita harus berusaha. Jadi kan kita di awal mau berusaha. Cuma kalau masih jangan, makanya saya bilang jangan langsung yang paling tinggi. Kalau selama ini kita siap sudah pakai yang jelek-jelek, minimal pakai yang agak bagus, pakai yang agak bisa. Begitu dulu. Jangan langsung. Kenapa? Penyesalan nanti di situ malah bisa berbahaya. Nyesal sudah itu berbahaya. Orang habis beramal baik menyesal, alhamdulillah ya, Anda nggak ada imannya. Makanya kita. Ini hadis berapa yang pertama? Dan tanah berubah dan tembiku bima berhubungan. Nanti di depan di hadis pertama ayat ini kita tunggu lagi ceritanya Allah. Pokoknya kita kalau mau sedekah ini sedekah di kita
kita nggak dapat puncak kebaikan sampai mengeluarkan yang paling kita sayang. Jadi minim-minimnya pas mau sedekah kita nggak ngambil yang paling jelek, ngambil yang wajar. Mau sedekah, misal contoh kita di rumah punya 3 barang, ada 3 baju, yang satu bolong-bolong, yang satu masih baru, yang satu lumayan. Biasanya kita ngambil mana yang bisa sedekah? Yang rusak-rusak, yang bolong-bolong. Tapi ketika ingat ayat ini, terus mau ngambil yang paling jelek, mau ngambil yang paling bagus, sayang juga. Ambil yang penatan, yang penatan yang paling baik. Lalu yang kedua, ini disuruh sedekah dengan barang yang bagus, bukan barang yang rusak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, infaklah min thayyibat, dari yang halal, dari yang bagus, dari hasil kerja kalian yang kasabtum. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari yang kami keluarkan bagi kalian dari bumi, artinya dari tanaman-tanaman, buah-buahan, hasil panen yang bagus. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan jangan kalian tuju khususkan yang jelek dari yang kalian miliki lalu kalian infakkan. Ya. Jadi kita tidak perlu ketika punya harta keluarkan yang bagus. Jangan pilih yang paling jelek baru bersedekah. Khususnya bab zakat ya. Kalau sedekah masih ada, kalau bab zakat nggak boleh. Bab zakat itu dikeluarkannya pertengahan, nggak boleh hasil panen yang rusak-rusak yang buruk-buruk aja disedekahkan, nggak boleh. Panen padi misalnya, keluarkannya wajar yang bisa digunakan. Jangan hasil panennya yang rusak harus dimakan hewan, sedekah misalkan dulu. Apa gunanya zakat kalau yang rusak kayak gitu nggak bisa dimanfaatkan sama orang? Kadang-kadang kita begitu, punya ternak, ada yang sakit hewannya, yang paling kurus, yang paling sakit diambil, yang sakit di zaman dulu sekarang, ada merugi. Itu bukan zakat sebetulnya. Kalau kita pilih yang rusak, itu mau buang hewan yang rusak, cuma memperbaiki aja, itu bukan zakat. Jadi kalau dalam zakat ini bisa jadi wajib memilih yang wajar. Tapi kalau dalam sedekah maksudnya kan kategori sunnah. Maksudnya kategori sunnah itu yang paling bagus. Ini kita perlu perhatikan ya. Allah jelaskan dengan kita. Wala tayammamul khabitha. Jangan kamu tuju, kamu pilih yang jelek saja. Khabith itu artinya jelek. Bukan jelek-jelek kayak gini di baju itu. Bukan jelek karena bekas las, bukan. Jelek-jelek yang bisa dimanfaatkan. Dia nggak boleh. Jadi ada yang bagus yang masih bisa dikeluarkan, tapi pilih jelek yang tidak dimanfaatkan, nggak bisa dimanfaatkan itu nggak bagus. Ya tadi contoh misal baju, dia punya baju banyak, ada 10, ada satu baju yang jelek, bolong-bolong, sobek, nah dia jadi sedekahnya. Ini yang nggak bagus. Kecuali memang dasar bajunya kita kebanyakan jelek, dan jeleknya masih bisa dimanfaatkan. Karena namanya baju kalau udah lama agak lusuh, warnanya berubah, itu tidak ada masalah. Kalau jeleknya nggak bisa dimanfaatkan, bahaya. Kalau zakat sah zakatnya. Kalau mengeluarkan harta yang nggak bisa dimanfaatkan dalam zakat, bisa-bisa nggak sah kan? Itu kita perlu perhatikan. Ini 2 ayat tadi kurang lebih, cuma ayat pertama lebih fokus mengeluarkan sesuatu yang kita suka, dan ayat kedua mengeluarkan sesuatu yang bagus dari harta kita, jangan mengeluarkan yang jelek. Kita masuk bersama. Hadis nomor 1. Anas radhiyallahu anhu. Di sini Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, karena Abu Talha, ada siapa Abu Talha namanya Zaid bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Aktsar Ansari, paling banyaknya kaum Ansar di Madinah malan min nakhl, di kota Madinah malan harta min nakhl dari jenis kurma. Jadi Zaid bin Sa'ad atau dikenal dengan Abu Talha, dia itu orang yang paling banyak kebun kurmanya, paling kaya dari segi kurmanya. Ada yang kaya duitnya, ada yang kaya punya peternakan.
Abu Talha ini paling banyak kebunnya, paling banyak kurmanya ini. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha, bisa dibilang bayruha. Harta yang paling dia sukai, yang paling dia cintai adalah bayruha. Bayruha itu nama kebunnya dia. Jadi ada kebun dan sumur di dalamnya, namanya sumurnya sumur hak, itu sumur bayruha. Wa kana mustaqbilan al-masjid, dan bayruha ini menghadap masjid Nabawi. Masjid Nabawi zaman dulu. Di ini masjid Nabawi ini keimaman. Bayruha di belakang, di ujung sana. Sekarang sudah masuk dari masjid. Kalau sekarang sudah masuk dari masjid. Yang dulu Masjid Nabawi kan kecil aja, yang di depan tuh yang tahu aja cerah jadi wabah kecil itu. Tapi kan ada perluasan. Ini Bayruha ini kalau ada yang kamu tahu misalnya Madinah, itu di pintu masuk yang paling ujung paling belakang. Jadi misalnya kiblat masuk, ya itulah betul Bayruha. Cuman sudah nggak ada apa-apa sekarang, tapi sumurnya kan udah nggak ada. Nah, Rasulullah SAW dari sini jalan jauh ya, lumayan ya, 400 meter itu dari 400 meter dalam itu jauh. Dan kalau sekarang jadi masjid semua. Jadi dulu kadang-kadang Rasulullah keluar dari rumahnya dari masjid, mungkin dari sini 400 meter ketiga sudah lurahannya ini. Dan untuk sumur di sini, sumur hak. Biasanya Rasulullah minum dari situ. Ini harta yang paling disukai oleh Abu Talha dan Zaid bin Sa'ad. Bahkan Rasulullah yang terluha, Rasulullah masuk situ, mampir ke kebun, wa yashrabu min ma'in fiha, minum dari air di situ, dari sumur tadi yang namanya sumur hak. Tayyibin, airnya bagus, segar dan puji oleh Rasulullah. Rasulullah minum di situ. Jadi salah satu harta kebanggaan sebetulnya ya. Bukan cuma bagus, tapi karena harta ini yang dimasuki Nabi Muhammad, yang didatangi Rasulullah itu berarti kan harta paling bagus buat dia. Bukan cuma mahalnya saja, bukan, tapi sebagai wasilah Rasulullah mampir ke tempatnya beliau. Mahal ini, yang mahal bukan bentuknya, tapi Rasulullah mampir ke situ. Malah mana sahabat dia ayat, ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan dapat kebaikan sampai derajat tertinggi dalam berbuat baik sampai kalian infak dengan harta yang paling kalian atau yang kalian cintai, yang paling kalian cintai. Oh, Abu Talha. Ya, tadi sudah kita baca. Ketika dengar ayat ini, baru Abu Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah Ta'ala anzala alaika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada engkau ayat dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu akan mendapatkan puncak kebaikan sampai mengeluarkan yang kamu cintai. Yang turun ayat ini ya Rasulullah. Wa inna habba ibadi ilayya birruha. Dan ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah bayruha atau bayruha. Ini harta yang paling aku sayangi sekarang ya Rasulullah. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala. Dan sesungguhnya harta ini sedekah, aku jadikan sedekah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Arju birroha, aku berharap kebaikannya, wa dhukraha, dan kekal pahalanya. Indallahi ta'ala, di sisi langsung ya, nggak pakai lama dan berayat langsung praktek. Beliau imannya kuat, nggak ada keraguan, dan habis sedekah nggak ada perubahan di hatinya.
Kalau biar bisa seperti ini, hatinya sama seperti Abu Talha, itu paling bagus, sudah hebat. Tapi kalau nggak bisa seperti tadi saya bilang, bertahap. Jangan seperti ulama itu harus seperti Ustaz itu harus memahami kadarnya kita bagaimana. Jangan kan orang awam kayak kita, ulama aja masih berat melakukan ini, apalagi yang awam kayak kita, repot. Jadi kita juga harus dalam membaca, kita harus mengerti, memahami keadaan kita. Jangan main ayo sudah kok. Betul saudaranya bagus, tapi lihat keadaan kekuatan iman kita. Dan sering keluar lagi, Pak, apa yang paling penting saya keluarkan Pak? Kalau enggak masuk surga ya. Berlebihan lagi ancamannya. Enggak ada ya. Dan ini enggak wajib, sekali lagi tidak wajib. Yang wajib itu cuma zakat. Sedekah itu boleh saja dari yang paling jelek pun boleh, sah. Kalau Rasulullah memperbolehkan itu nyuruh. Yang punya baju bagus, dipakai baju bagusnya, alhamdulillah. Ambil baju jeleknya sedekahkan. Itu yang disuruh Rasulullah dalam satu keadaan. Jadi ini bukan alat untuk nyuruh kan. Memang ini cerita ya menunjukkan fadilah keutamaan, tapi tidak menunjukkan kewajiban. Kalau kita paksa orang, alhamdulillah biasanya itu orang yang nyuruh kayak gini untuk manfaat pribadi bisa. Lagi perlu sedekah, biar dia harus sedekah. Kalau nggak biar nggak disayang sama Allah. Hati-hati. Kadang ada orang jahat kayak gini. Datang ke rumah kita, pakai nama apa? Pakai nama pangkatnya dia ya. Atau nama ulamanya, nama cucu rasulnya, pakai nama pangkat tinggi. Ayo Pak, sudah kan? Dia punya duit berapa sekarang? Biar keluarkan yang paling kalian sayangi. Buat dia sholat. Ini namanya merampok dengan cara pakai dalil. Dosa ya gini, nggak dapat pahala. Kita pun ngasih dia aja dosa. Kita kalau ada orang datang nadah kita, nadah pakai pangkat agamanya. Bukan minta bantuan ya, nadah. Belum pulang, belum punya ini, masa belum ini, nasihat kita kayak gitu. Terus dia minta yang paling banyak dari harta kita yang paling bagus. Ini kayak gini jangan dikasih. Kenapa? Kalau kita kasih, dia akan berhasil. Merasa berhasil, dia akan cara ini, cara yang sukses dapat uang. Karena besok diulangi lagi ke tempat lain. Diulangi lagi. Hasilnya apa? Dia nggak berubah. Dia jadi orang yang jahat terus. Tapi kalau kita tolak, datang sini, maaf, ada. Ya kalau pengen mau ngasih sewajarnya, kasihkan sedikit buat ganti bensin aja. Karena dia nggak tahu bicara kayak gini. Atau kalau bagus itu jangan sama sekali. Nanti jelek waktu hasilnya. Kita mendidik dia jadi baik. Nah, kalau pakai ayat-ayat ini, buat tadi ya saya bilang tadi itu merampok sebetulnya ya. Merampok pakai ayat Al-Quran. Ini paling nggak bagus. Banyak kisahnya di kitab-kitab diharamkan seperti ini oleh ulama fikih, dilarang oleh ulama tasawuf. Dan memang benar, kalau minta sama orang dengan penipu kan dosa. Lihat, ini Rasulullah. Perhatikan, ketika ada sahabat kayak gini, ini Rasulullah nggak minta loh ya. Ini Rasulullah nggak minta. Apalagi kalau yang minta jelek, ini Rasulullah nggak minta. Dia aja sendiri datang. Ini ya Rasulullah, aku mau sedekahkan. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Letakkan ya Rasulullah sesuai dengan Allah menunjukkan bagi engkau. Artinya terserah engkau ya Rasulullah. Mau biar apakan sesuai dengan keinginanmu. Dipasrahkan ke Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika dia datang sahabat dengan harta yang Rasulullah suka? Rasulullah suka juga dengan kebun itu. Minum dari situ. Dia datang dengan harta yang Rasulullah suka, dipasrahkan. Apa yang dia lakukan? Bakhil. Bakhil itu artinya beruntung sekali bahasa kita. Dzalika malun rabihun, itu harta yang beruntung, yaitu harta yang sukses. Bakhil, bagus, itu harta dzalika malun rabihun, itu harta yang menguntungkan. Pokok saat itu makulta. Rasulullah bilang kepada Abu Talha, ya Zaid, aku dengar yang kamu ngomongkan tadi, aku paham. Wa inni ara, dan aku lihat anta ja'alaha fil aqrabi. Kamu jadikan kebun tersebut fil aqrabi, bagi keluarga kamu. Kasih ke kerabat-kerabat kamu. Kerabatnya Abu Talha ada yang memerlukan, bagi mereka.
Kalau Abu Talha mengatakan, af'al ya Rasulullah, aku kerjakan ya Rasulullah. Maka sama Abu Talha, lalu dibagi sama Abu Talha, al-Qalibihi wa banihi, pada kerabatnya dan anak-anak pamannya, sepupunya dia. Ini dia. Pertama, bagaimana hebatnya Abu Talha, semangatnya. Dengar ayat itu langsung dapat pakai apa? Ketika dengar ayat perintah sedekahkan yang paling kamu sayangi, langsung datang ke Rasulullah. Dia pilih yang paling disayangi betulan. Abu Talha punya beberapa kebun ya, punya beberapa kebun. Kebun ini salah satu kebun istimewa. Soalnya Rasulullah mampir ke situ, Rasulullah suka. Itu yang bisa. Dan hebatnya lagi, lihat bagaimana bijaknya Nabi Muhammad SAW. Ketika diberikan ini, apa yang dilakukan Nabi? Coba kalau kayak kita adalah datang ke kita, harus sebuah tanah yang dalam, bawa kendaraan, atau bawa handphone gitu. Ustaz, Nabi menyuruh dengan ayat suruh sedekah yang paling dulu saya kebetulan handphone ini atau baju ini yang baju yang paling dulu saya belum pasarkan aja gitu biar bajunya bina bagus, barokah sudah kopian, mudah-mudahan bina rezeki lancar dipakai seorang. Kalau kita sudah tidak, mudah-mudahan berkah hebat dia kayak gini. Sering-sering kalau bisa kemana diambil sendiri. Kalau kita begitu lain ya, misal kitanya memang perlu, memang kita nggak punya baju, di bawah duit kita nggak punya makanan, nggak bisa makan, dia ngasih pasar sama kita, kita ambil buat makan kita, lain cerita. Kalau kita memang hajat ya, perlu ya, hajat yang saya maksudkan perlu, bukan kepengen. Memang kita benar-benar perlu, tidak ada masalah. Kebetulan kita fakir, miskin, dia ngasih gitu ya, berhak ambil. Tapi kalau nggak ada keperluan, cuma buat tambahan-tambahan aja, ini bahaya. Ustaz dulu punya ini, ayah terima kasih banyak. Kita ulang dan beli biar selesai. Dia tuh buat apa? Ya, buat isi perut soal. Ini nggak minta saja paling baik, apalagi yang tadi yang kita bahas paling minta. Lihat bagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, dari kamar wabi itu harta yang menguntungkan, selamat, sukses kamu wahai Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah ini suka juga dengan kebun tadi. Suka orang Rasulullah mampir minum dan dipuji airnya. Saat itu tuh hadirin punya sumur air bagus. Itu bukan harta sembarangan. Mahal. Kayak sekarang mungkin semua orang bisa bikin sumur di rumahnya. Dulu itu bikin sumur dalam batang. Susah. Di Madinah tuh hanya ada beberapa titik yang airnya bagus sumurnya. Tapi lihat, ketika dapat seperti itu, apa yang dilakukan Rasulullah? Abu Talha bagikan buat kerabat kamu. Itu bagaimana pemahaman Rasulullah SAW yang ambil buat diri. Walastaghfar nafsihi. Beliau tak pernah milih yang bagus buat dirinya, cari yang lebih bermanfaat. Cari yang lebih bermanfaat. Siapa yang paling bermanfaat? Sedekah buat kerabat. Sedekah buat kerabat. Sudah kita bahas sama-sama ya. Paling bagusnya sedekah itu buat siapa? Buat keluarga. Kalau dia punya keluarga, kerabat yang fakir, yang miskin, yang berhajat, paling afdal sedekah itu buat mereka. Bahkan zakat fitrah itu kan paling bagus dikeluarkan sebelum sholat Id. Itu boleh ditunda kata ulama kalau ada kerabat mau datang. Misalnya sampai sehari. Boleh kita tunda zakat fitrah kalau ada keluarga mau datang dari luar kota, sedangkan dia fakir miskin. Tunda buat kasih dia. Dalam batas yang ditentukan fikih. Itu boleh. Kenapa? Karena paling afdalnya sedekah untuk keluarga, tangga. Itu yang boleh. Rasulullah mengajarkan itu seperti itu. Sangat disayangkan. Sampai sama kita hadis-hadis macam ini berubah penggunaannya. Hadis-hadis macam ini
rezeki Allah berikan pada kita berubah. Apa penggunaannya? Penggunaannya hanya dipakai untuk alat menarik sedekah orang. Ini akhir zaman banyak ulama yang tertipu. Ayo kumpulkan sedekah terbaik sampean. Buat apa? Buat saya. Itu terperdaya. Kan ramai. Sedekah kumpulkan sedekah terbaik sampean. Kumpulkan sedekah terbaik sampean. Buat saya. Itu berapa? Loh, walaupun memang ya, tapi kan kadang dimakan sama si seorang. Iya, memang kadang-kadang bukan dimakan. Kalau yang dimakan haram itu jelas kan. Mancing sedekah, milor sedekah, buat dibelikan mobil baru, buat dibelikan ini baru, itu udah jelas, itu jelek. Ya, ini buat kepentingan, misal kepentingan kemaslahatan. Ya, kemaslahatan. Tapi kemaslahatannya bukan yang mendesak. Ayo sedekah buat majelis, buat apa? Mina-mina bosan majelis ini catnya kita mau ganti lah warna cat misalnya. Yang catnya misal warna putih, bosan kita ganti lah warna apa? Itu bisa berkeluar dengan mendesak. Kita nggak perlu. Ayo mana sedekah terbaik ya? Cuma buat renovasi. Renovasinya sangat mendesak ya. Nggak usah. Itu banyak ulama membahas di kitab-kitab tasawufnya. Daripada mengeluarkan sedekah untuk hal-hal yang tidak mendesak, dahulukan kasih fakir miskin yang kelaparan. Bayangkan misalnya sibuk sedekah hanya buat gemerlapan, dan itu gemerlapan. Tapi ada yang kiri kelaparan. Kira-kira nanti di akhirat kita dihisab misalnya. Wah, ini banyak benar kalau sedekah. Tapi sayang sedekahnya karena si fakir miskin yang kelaparan. Kita tadi bangun tempat mewah berlebihan, tapi orang-orang masih kelaparan di sekitarnya. Ini kurang baik. Dan yang memancing sedekah begitu dengan memakai gaya tadi ya, keluarkan sedekah terbaik ya. Sebetulnya ajakannya bagus, tapi arahnya jangan sampai salah. Kita tuh kalau sedekah, lihat Rasulullah SAW. Arahnya jangan sampai salah. Dahulukan yang benar-benar hajat. Bahkan contoh bisa sering kait-kait jadi kan gini orang sedekah, tapi dikirim ke luar kota, dikirim ke luar negeri. Sedangkan tetangganya kelaparan, itu juga salah. Zakat itu kalau kayak gitu, di mana kita yang family ada zakatnya, dia mengeluarkan zakat. Orang kampungnya masih hajat, harta dia di situ. Wah, itu wajib keluarga dia di kota itu. Kalau kita keluar ke kota lain gimana? Khilaf ulama. Sebagian mengatakan boleh, sedikit. Kebanyakan mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh sekalipun itu digarisbawahi. Kalau tetangganya orang kampung situ sudah cukup, boleh kita oper. Kalau tetangganya orang kampung masih kelaparan, coba bayangkan dia di kampung. Ayo udah kurban, datang sapi gana, udah sebelah tadi bagiannya di kampung sebelah. Kira-kira gimana orang kampung yang kelaparan ini? Kecewa kan? Ya bagus. Nah, dahulukan mereka, dahulukan yang memperlukan, dahulukan yang dekat seperti yang dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya, satu bab selesai. Karena cuma satu hadis saja sebenarnya. Ini hadis ajakan untuk sedekah dengan yang terbaik dan mengeluarkan sedekah di jalan yang benar seperti yang dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keimanan seperti yang dimiliki para sahabat radhiyallahu anhum, keyakinan yang kuat, berharap hal yang hebat dari Allah Subhanahu